Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sumsel Menyapa dan kita ikuti segmen dialog. Kita akan membahas mengenai tantangan properti bagi generasi Z dan juga generasi milenial. Kita sudah hadirkan narasumber kita, ini ada Ibu Endang Wirono, founder dari Income Realty, pelaku usaha properti juga yang ada di Kota Palembang. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Apa kabar Mbak Gigi? Alhamdulillah, sehat selalu juga tentunya sehat, ya. Nah, sesuai tema kita hari ini tentunya tantangan properti bagi generasi Z dan juga milenial. Mungkin banyak nih teman-teman lainnya pada takut untuk memulai usaha properti. Mungkin bisa dibilang modalnya yang besar ataupun juga tantangan yang besar. Nah, tapi ini Ibu EN ini memilih untuk di bidang properti. Ini kenapa sih kira-kira? Boleh diceritain? Oke, jadi salam kenal semuanya pemirsa TVRI Sumsel. Senang banget hari ini diundang sama Bu Kiki nih. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang akan kita berikan ke depan. Kalau bicara tentang kenapa saya memilih dunia properti, memilih industri properti, jadi dari mulai lahir sampai kita nanti dimakamkan, sampai kita meninggal, properti itu adalah komoditi utama yang nggak bisa dipisahkan gitu ya, which is saya melahirkan pertama kali itu di rumah sakit ya. Rumah sakit itu adalah aset properti ya, bentuknya rumah sakit. Kemudian yang berikutnya anak saya butuh sekolah ya, which is itu di gedung juga, itu juga aset properti. Kemudian anak saya naik dikit ke college, dia butuh kuliah, dia juga butuh lagi tempat di mana itu dipakai untuk university, ya itu juga sebuah properti juga. Terus nanti anak saya mau menikah, butuh convention center, butuh convention hall, which is itu juga aset properti juga gitu. Betul. Jadi memang properti ini adalah sesuatu yang benar-benar nggak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Sampai nanti anak saya udah menikah ya, setelah menikah dia butuh rumah yang lebih besar atau memisah dari saya gitu kan, butuh another rumah lagi ya, which is itu properti lagi. Sampai nanti mohon maaf saya mungkin udah tua, udah saatnya dipanggil sama yang kuasa, saya harus dimakamkan di tanah 2x1 ya, which is itu juga properti gitu kan, aset dimana kita pun harus prepare ya. Kalau kita tahu di San Diego Hills itu satu kafling sekarang semurah-murahnya tuh 800 juta. Nah, jadi dari mulai lahir sampai meninggal, properti itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dari hidup anak manusia. Dan kalau bicara lebih advance, sebuah bisnis, sebuah entity, at the end of the day dia harus masuk ke sektor properti untuk bisa menyelamatkan mereka punya financial dari gerusan inflasi tentunya. Jadi hanya dua hal, jadi kaya dari properti atau sebuah konglomerasi yang sudah besar harus menyelamatkan finansialnya mereka ke sektor properti. Jadi gak bisa escape dari yang namanya industri properti seperti itu. So that's why saya pilih properti gitu. Tapi itu juga literally gak langsung tahu dulu kenapa pilih itu gitu. Karena kan background saya banker. Jadi ya dulu gak ngerti juga kenapa saya pilih properti. Tapi literally setelah berjalan, setelah saya belajar gitu ya, oh ini alasannya. Kenapa saya akhirnya jatuh hati dan mungkin kalau di black nih, Bu Kiki black, tangan saya nih isinya tuh mungkin pasir, bahan bangunan gitu ya, batu bata gitu. Dan juga senangnya di industri ini ada 185 industri yang terkait dengan industri properti. Banyak hal, misalnya interior, furniture, kemudian juga banyak hal kayak industri kebersihan gitu ya, semua hal itu sangat terkait dengan properti. Jadi nggak bisa berdiri sendiri gitu. Artinya kalaupun kondisi terworst apapun itu, pemerintah pasti akan bantu gimana properti itu rising. Gitu. Baik, berarti memang dalam kehidupan sehari-hari itu properti selalu ada ya. Jadi ini memang peluang yang besar untuk juga memulai usaha dari properti sendiri. Tapi seperti kita tahu mungkin dari pandemi kemarin juga pastinya juga di bidang properti ini sangat menurun nih. Tapi kalau untuk sekarang gimana? Udah mulai kembali dan juga mungkin untuk generasi Z dan juga generasi milenial di Kota Palembang ini khususnya sudah melek properti belum sih? Gimana nih Bu? Ya, jadi memang selama pandemi COVID ya 2020 sampai kita boleh bilang 2021, 2022 tuh masih lah bersisa gitu ya. Jadi memang itu juga satu kondisi di mana yang kita semua pun pelakunya pun nggak pernah tahu bahwa krisis ini akan ada. Ya, which is sebenarnya kalau bicara krisis sebelum-sebelumnya kita sudah pernah mengalami 98, ya kan, Krismon, kemudian 2008, 2009. Namun
Histori selalu mencatat bahwa memang di sektor properti sendiri itu ada yang namanya property clock. Jadi ada siklus. Jadi akan selalu dia ada di mana dia di bawah, ada dia mulai rising, ada dia bounce back gitu ya. Nah, kalau bicara saat ini setelah pandemi COVID dan ini mau mendekati election year gitu ya, which is nggak lama lagi gitu kan, 14 Februari. Betul. Dan ini di dunia properti sendiri sangat berasa gitu ya. Memang di era-era COVID kemarin, kalau developer yang nggak jago gitu ya membuat produk, dia juga tidak kreatif, tidak inovatif, maka dia juga akan ketinggalan. Namun ada ketemu beberapa behavior baru dari para pengguna sendiri, dari para investor sendiri, bahwa mereka malah lebih menyukai properti atau rumah dengan properti luasan yang lebih gede, punya backyard, ada ruang-ruang kerja di dalam rumahnya, karena kan ada tren baru work from home gitu ya. Jadi mereka butuh kayak space di rumah tapi nyaman juga. Jadi ambience kerja itu tetap dapat tapi juga tetap bisa berada safe, berada di rumah. Dan kalau boleh dibilang mendekati election year ini, pembeli sendiri behaviornya itu sekarang memang kalau end user ya nggak bisa enggak ya, ketika mereka ada kebutuhan baik itu di sektor komersil maupun residensial, ya mereka mau nggak mau tetap harus lakukan pembelian itu kan, action pembelian itu tetap dilakukan gitu. Tapi memang di sisi investor saat ini kebanyakan memang secara behavior mereka menunggu. Oke, siapa who will be win in the election year gitu kan, siapa yang akan menang pada saat nanti pemilu 14 Februari gitu kan. Terus biasanya itu akan 6 month dari hari the day election, siapa yang menang itu mereka masih akan ngelihat kondisi seperti apa. Tapi saya yakin banget bahwa 6 month after itu properti akan boom dan bounce back lagi. Karena kalau sekarang kita ngelihat tanda-tandanya ya, pemerintah itu sudah memberikan stimulan. Jadi dari mulai PPN, sekarang kalau beli rumah kan free PPN sampai Juni 2024. Dan kenapa sektor properti itu selalu dibantu, selalu di bail out, selalu diperhatikan oleh pemerintah? Ya tadi ada 185 industri yang terkait dengan properti. Jadi nggak akan mungkin dibiarkan gitu. Karena kan ada banyak kan perbankan, dunia interior, dunia home furniture, kemudian ada houseware dan banyak hal, bahan bangunan bahkan gitu kan, pelaku-pelaku industri kreatif seperti arsitek dan lain-lain itu juga ada profesionalnya kan gitu. Nah, kalau bicara tentang generasi Z ya Gen Z itu apakah seperti apa pengetahuannya tentang properti? Ya, kalau boleh dibilang memang kan ada sedikit apa ya perbedaan gitu ya. Kalau saya kan milenial mungkin ya, di era-era saya, di generasi saya itu masih bisa dibilang kayak orang bilang old money gitu, old school gitu. Tapi which is juga pemahaman dari Gen Z atau yang nanti ke depannya itu juga nggak salah, karena mereka punya paradigm atau informasi yang masuk ke mereka itu banyak sekali. Dan which is properti ini kan juga menjadi salah satu option untuk investasi, selain juga dia sebagai fungsinya sebagai kebutuhan, sebagai tempat tinggal, sebagai tempat usaha dan lain-lain. Tapi saya melihat hari ini Gen Z itu sangat selektif. Mereka tuh sangat pinter-pinter. Jadi banyak sekali informasi yang mereka terima. Once mereka mau beli something, nggak hanya properti ya, mau beli handphone pun itu dalam waktu yang sependek apapun mereka akan butuh searching, riset, Google, ya kan? Mereka akan cari datanya, dan saya yakin banget Gen Z itu pinter dan mereka wise sekali. Ya, cuman dari sisi saya mungkin di generasi milenial yang agak sedikit lebih dari Gen Z, saya berpesan gitu ya. Jadi bahkan kalau orang-orang yang di atas saya, kayak orang tua saya lah, mungkin yang lebih senior itu, saya ngelihat hari ini yang banyak menolong mereka dari segala kesulitan yang ada di era COVID atau apapun, itu dari aset gitu. Jadi sejelek-jeleknya gitu, punya properti itu masih menolong gitu. Ya, even dalam kondisi bisnisnya mungkin lagi nggak bagus, atau mungkin dalam posisi yang memang betul-betul mau menyelamatkan ekonomi keluarga, ya sejelek-jeleknya jual aset itu masih punya nilai gitu. Jadi bukan sesuatu yang liquid, memang hari ini butuh, hari ini ada, tapi nilainya itu selalu bergerak naik setiap tahun, kondisi apapun gitu. Jadi itu juga mungkin pemahaman yang teman-teman Gen Z harus tahu gitu.
baik. Berarti bisa dibilang kalau untuk di Kota Palembang sendiri, generasi Z dan juga generasi milenial ini belum terlalu melek properti ya? Atau gimana nih kalau menurut Ibu sendiri? Nah, kalau di Kota Palembang saya ngelihat malah sangat teredukasi sekali ya. Saya kenal beberapa bisa dibilang ya influencer, dia berprofesinya juga dokter, terus kemudian dia juga bisa makeup artis gitu-gitu. Saya lihat mereka udah sangat teredukasi dan mulai menabung beli properti. Malah ada yang cerita sama saya, Kak, aku nabung dan akhirnya aku beli properti ini secara cash gitu. Dari uang yang diperoleh dari bootstrap, dari kerja yang tidak hanya sebagai profesional gitu. Dan saya ngelihat pemahaman atau literasi mereka tuh udah nyampe gitu. Bahwa betul ada yang berpikiran bahwa oke, saya nyewa aja, ngapain harus keluar certain amount yang gede untuk beli. Tapi are you sure sampai seumur hidup lu mau nyewa? Betul. Kan nggak mungkin gitu, atau tinggal di rumah mertua indah. Iya. Senyaman-nyamannya numpang walaupun itu di tempat mertua. Saya rasa akan ada titik di mana kita tuh mau mager, mau nyantai tanpa ada, ya walaupun sebaik apapun mertua ya, tapi kan tetap ada rasa nggak enak, pakai gitu ya, rasa singkuh gitu kan, rasa ya pengen sesekali mager lah gitu, sesekali mungkin mau leyeh-leyeh, mau bangun siang gitu. Bayangkan kalau kita tinggal di rumah mertua indah. Apa kata mertua? 1 kali oke, 2 kali, 3 kali mungkin dia akan ngomong, nih gila ya, saya punya menantu gitu kan. Jadi it's a common reasons yang menurut saya teman-teman Gen Z juga ke depan harus pikirkan. Baik. Dan daripada kita menyewa, kita kumpulkan untuk bayar down payment gitu. Sekarang kan beli rumah juga bisa cicil pakai kredit KPR, bisa jangka panjang bahkan gitu. Malah pemerintah sedang menggodok bagaimana itu bisa lebih panjang, lebih tenornya itu bisa lebih lagi dari yang sekarang ada, which is itu bisa 25 tahun, 30 tahun maybe. Jadi secara cicilan itu akan lebih ringan gitu. Baik ya, ini juga nih menjadi dilema nih kadang untuk generasi Z dan juga milenial. Ini lebih enak beli atau sewa atau gimana ya, itu masih menjadi problematika sendiri ya dari permasalahan masing-masing. Nah, tapi kalau untuk generasi milenial sama generasi Z ini bisa dibilang kalau untuk pengetahuannya ataupun literasinya juga belum terlalu tahu nih mengenai properti. Yang bagusnya nih kalau kita sebagai generasi untuk memilih properti yang harus diperhatikan itu apa aja sih? Boleh, Bu. Oke, baik. Jadi kalau mau beli sebuah properti ya, kalau dia properti itu ada 2, ada secondary, ada primary. Primary itu seperti apa? Primary itu kita beli memang benar-benar first hand dari developer. Atau kita beli lahan lah, kasar kata kita bangun sendiri. Atau kalau secondary itu ya kita beli sudah punya orang and then kita beli. Jadi kita second owner gitu ya. Nah, pertama kali yang harus diperhatikan adalah kalau dia primary, cek developernya itu siapa. Baik. Ya, portofolionya, kredibilitasnya, kemudian juga quality dari si bangunan itu sendiri, kemudian status sertifikatnya apakah sudah pecah atau belum, kemudian apakah diagunkan atau tidak gitu ya, terus kemudian kapan bisa terima sertifikatnya, kemudian juga in terms of penataan si layouting perumahannya itu seperti apa gitu ya. Kadang-kadang kan kalau memang masih awam itu ya butuh riset atau butuh untuk searching informasi-informasi itu lebih detail. Betul. Gitu ya. Terus kemudian juga cek current portofolionya tuh seperti apa developernya gitu. Pernah punya proyek mangkrak kah? Pernah punya proyek yang nggak deliver kah gitu. Jadi itu bisa dicek. Nah, kalau di secondary juga sama, sebelum membeli cek dulu per legalitasannya ya. Tentu akan pilih notaris yang kita percaya siapa. Kalau kita belum pernah membeli atau melakukan transaksi properti, cari perusahaan atau tim realtor yang bisa membantu untuk bagaimana nanya ini sama si pemiliknya gitu. Apakah sertifikatnya itu statusnya apa, SHM atau SHGB? Kalau SHGB kapan berakhirnya gitu. Terus kita harus cari notaris juga yang bisa dipercaya, yang enggak koboy-koboyan gitu ya. Terus kemudian juga pastikan pihak itu adalah notaris yang independen. Kemudian juga in terms of waris atau enggak gitu. Karena pembelian secondary lebih kompleks daripada pembelian primary gitu. Jadi kalau primary kan ya kita deal with developer, oke, selesai. Terus kemudian kalau secondary kan sometimes ya banyak hal gitu. Kalau dia waris, terus kemudian sertifikatnya itu sengketa juga ya. Bisa saja, itu makanya kita butuh dicek dulu semuanya di awal, lakukan SKPT online, SKPT pengecekan online juga, minta notaris bantuin. Terus kemudian juga bagaimana cara pembayarannya, negosiasinya seperti apa kepada si developer ataupun si first owner-nya. Seperti itu. Jadi banyak hal, namun kalau mau praktek, mau lakukan,
ya bisa gitu, riset dan belajar aja sih. Baik ya, berarti emang harus hati-hati ya, jangan sampai mudah tergoda dengan harga promo nih biasanya. Besok harga naik gitu kan. Besok harga naik ataupun gimana. Jadi yang penting apalagi untuk yang beli second ya, kita harus lebih hati-hati lagi ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya nih bisa dibilang untuk generasi Z dan generasi milenial nih masih agak ragu ataupun juga takut-takut nih kalau untuk membeli properti. Salah satunya juga mungkin bisa dibilang pendapatan yang belum memadai tapi sudah ingin mempunyai, atau itu gimana nih, bagusnya emang kita harus nabung dulu atau harus dipaksakan sedikit dengan pendapatan yang seadanya, atau gimana nih bagusnya kalau dari Ibu sendiri? Ya, ini sedikit sharing dari saya ya, bagaimana kita itu bisa punya aset gitu. Flashback sedikit, saya punya properti pertama kali itu waktu saya masih di kuadran employee. Jadi saya masih statusnya itu karyawan bank, dan waktu itu saya punya fasilitas untuk punya soft loan KPR di bank tersebut, karena kan kebetulan bank kan, institusinya tuh adalah bank. Jadi saya waktu itu memberanikan diri kredit, waktu itu harga rumahnya sekitar 370 jutaan. Dan saya KPR bunganya 5% gitu. Nah, yang saya lakukan adalah pada saat saya punya penghasilan itu ya memang kita harus disiplin gitu. Tahan dulu, sabar dan disiplin. Sabarnya kan, itu ya yang susah ya. Sabar dan disiplin. Kadang-kadang kan teman-teman sekarang Gen Z itu mohon maaf mungkin secara lifestyle kelihatannya nampaknya oke gitu ya, tiap hari nongkrong di kafe, tiap hari di coffee shop. Mohon maaf mungkin dengan brand yang luar itu kopi titit gitu, satu cup itu bisa 60.000, 65.000 gitu ya. Memang nampaknya nggak signifikan, tapi kalau kita kalikan dalam satu bulan itu frekuensinya seberapa sering, itu berapa banyak sih yang bisa kita tabung. Nah, tips dari saya adalah pertama kali punya properti harus berani dulu ya. Mau beli rumah FLPP kah? FLPP kan mungkin sekarang kan 160 jutaan ya, 150 atau 160. Nah, beli dulu semampunya kita dan sesuaikan dengan kemampuan kita mengangsur kalau kita mau KPR. Kalau kita mau cash pun ya udah, berarti tabungan kita ada berapa, ya beli dulu sesuai kemampuan. Kalau masih single atau kemampuannya baru bisa beli rumah subsidi atau FLPP, ya beli aja itu dulu. Jangan sampai over spec dan akhirnya itu malah jadi over cost juga nantinya. Karena kan kalau kita tinggal di komplek yang lebih mewah, sementara kantong kita masih tipis, bayarin IPL-nya kan lumayan. Ya, iuran pengelolaan lingkungan, kemudian kita nanti ikutin gaya hidup yang tetangga-tetangga sebelah gitu kan, punya mobil apa gitu. Jadi menurut saya harus realize, harus jujur sama diri sendiri, oke, kemampuan saya sekarang masih bisa beli rumah subsidi, FLPP, ya udah beli itu dulu. Terus tadi harus sabar dan disiplin, tahan dulu kesenangan sesaat. Jadi kayak misalnya budget untuk laser, anak-anak sekarang kan dikit-dikit healing gitu. Padahal are you sure healing itu harus pergi ke satu tempat yang jauh? Maybe healing itu Anda cuma perlu butuh baca buku di tempat yang sepi, di kafe yang ada bahkan di Palembang aja. Mungkin cari yang areanya ijo-ijo gitu kan. I don't think so, healing kamu harus ke Bali, keluar at least 5 juta gitu. And then di akhir bulan kartu kreditnya bengkak, ya kan, gajinya habis gitu. Jadi kuncinya adalah sabar dan disiplin. Kalau pada saatnya properti kita udah banyak misalnya, terus tadi bisa disiplin terus untuk bisa dapetin yield sewa, pendapatan recurring income. Nah, pada saat itu lu mau jalan-jalan seperti apa, tapi duitnya dibayarin dari hasil lu nyewa-nyewain properti, itu sudah beda lagi gitu. Daripada di awal nampaknya keren banget ya si itu jalan-jalan terus, healing terus kayaknya ke Bali, kemana-kemana gitu. Tapi ternyata bolong atau jangan-jangan sampai pinjol lagi, bahaya kan gitu. Itu bahaya ya, bahaya banget. Jadi memang harus disiplin. Jadi setiap kali terima pendapatan let's say 5 juta, disiplin dulu, sisihkan untuk tabungan. Tabungan itu bisa untuk tabungan leher ke atas, pendidikan, bisa nanti tabungan untuk menikah, bisa nanti tabungan untuk bisa beli properti gitu. Dan saran aku jangan tunggu nanti aku dilamar orang atau sudah jadi istri orang. Kalau bisa beli rumah pada saat kamu masih single. Baik. Ya, karena yang baik itu memang harus kita masih single ya, jangan sampai nunggu punya rumah tangga dulu ya. Betul, karena ketika saya sudah berumah tangga, itu kan cost-nya sudah banyak, lebih banyak. Cost untuk anak, belum beli popok, beli belanja bulanan gitu ya. Ya intinya kalau sudah berkeluarga itu cost yang dikeluarkan itu lebih besar. Tapi kalau masih sendiri kan makan masih ikut orang tua. Lebih hemat dong gitu. Jadi uang yang harusnya untuk tadi healing-healing tadi, cicil lah properti.
gitu. Jadi harus sabar dan disiplin. Kalau enggak sampai nanti zaman kuda mungkin menggigit apa, kita nggak akan pernah punya aset gitu loh. Baik ya, berarti kita harus berani ya, harus berani dan juga harus disiplin. Jadi jangan sampai ada uang sedikit mau langsung beli A, beli B, beli C ya. Kalau beli properti boleh ya. Betul. Pastinya. Jadi sampah akhirnya. Kadang-kadang kalau mau beli sesuatu pun tahan dulu kayak 1 hari 2 hari. Apakah ini betul-betul kebutuhan, apakah ini hanya keinginan gitu. Jadi jangan rushing. Karena kan kadang-kadang kita kan otak mamalia kita ini kan, otak reptil kita ini kan kalau kena promo itu kan bawaannya gue harus action sekarang gitu. Betul. Kalau kita tunggu sabar kayak 2 hari, kadang-kadang kita akhirnya ini tuh not really kebutuhan, ini hanya kemauanku aja gitu. Kayak impulsif, ngerti gak sih? Kayak kita sebenarnya mau ke mall ngeliat-liat tapi sebenarnya nggak butuh, tapi akhirnya kok lucu ya. Nah itu bahaya dibeli banget. Sayang ya. Gak dibeli sayang, akhirnya kita pakai 1 minggu 2 minggu dan itu akhirnya jadi sampah. Oke, betul. Ya, apalagi perempuan ya. Terlupakan ya, jadi barang-barangnya padahal uangnya bisa untuk ditabung, untuk beli hal-hal yang lebih berguna. Betul. Nah, tapi kalau untuk kita pastinya tadi salah satunya ada juga kita harus berhati-hati dalam memilih properti. Tapi kalau dari Ibu En sendiri gimana nih melihat properti yang baik untuk generasi Z sama generasi milenial itu seperti apa? Karena kan sekarang anak-anak banyaknya yang bagus untuk difoto, dibuatin vlog juga untuk a day in my life nih misalnya. Ini kira-kira gimana? Oke, jadi kalau untuk properti sendiri pertama kali kalau duitnya masih sedikit itu nggak usah banyak gaya, saya bilang ya, harus realize gitu, menyesuaikan. Tadi pertama kali harus sesuaikan dengan isi kantongmu dulu. Betul. Kalau lu sekarang baru mampu beli rumah FLPP, ya udah beli rumah FLPP, tapi kamu sebisa mungkin kalau dari sisi interior kan kita bisa bermain kan. Oke, pas punya duit sedikit, aku mulai rapiin rumahnya di bagian ini, aku beli aksesoris. Aksesoris itu juga bukan something yang harus mahal. Betul. Tapi kalau kita bisa mix and match, itu juga bisa jadi sesuatu yang bagus gitu. Jadi intinya kembali lagi, kreativitas itu inovasi, walaupun ke properti sendiri itu juga kita harus mampu lakukan gitu loh. Walaupun mungkin kita belum punya duit nih mau bayar jasa arsitek gitu kan, atau jasa desain interior gitu, tapi kita juga bisa berkreasi sendiri kok. Sekarang kan kita bisa lihat di Pinterest, bisa lihat di Google seperti apa sih home decoration yang bagus gitu kan. Tapi untuk secara lebih advance ya tentu kalau kita mau pakai jasa profesional pasti lebih bagus gitu kan. Nah berikutnya setelah itu ya kita harus cek tadi developernya, tentukan harus terpercaya, harus deliver produknya. Kalau secondary pun juga harus cek semua legalitasnya dan lain-lain. Terus kemudian juga pastikan saat membeli itu kamu cuan. Jadi kalau orang bilang properti itu belinya cuannya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, jangan banget. Ya harus beli pada saat beli pertama kali itu udah cuan. Jadi harus beli pertama kali itu pastikan itu right price. Right price itu gimana? Ya sama developernya nego dong. Kan sekarang juga banyak keluasan dari developer gitu kan. Gimana bayar DP-nya, gimana cara mencicilnya, kemudian aku dapat bonus apa nih gitu. Harus pinter nego di awal gitu. Negosiasi itu penting. Jadi pastikan beli properti itu cuan di awal. Apalagi kalau dia untuk dibisniskan lagi gitu. Beli lahan untuk dibangun kembali misalnya untuk dijual. HPP tanahnya pun itu juga sudah harus diperhitungkan dari awal, jangan sampai tanahnya udah kemahalan. Ya jualnya masih jadi kemahalan gitu. Jadi kalau orang beli properti 5 tahun ke depan cuan yang ngapain? Cuannya harus hari ini dong. Harus gitu. yang setelah dibeli ya pastinya pada ya. saat first time kamu beli itu kamu harus cuan. Oke, baik. Tentunya juga untuk generasi Z sama generasi milenial juga kita harus melek ya. Harus tahu nih sekarang kalau kata Ibu En tadi kalau bisa kita sudah punya properti sebelum menikah nih ya. Jadi ini jadi acuan sendiri juga ya. Jadi kita generasi milenial dan generasi Z jangan sampai uang yang kita dapat juga hilang aja belinya dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting. Padahal itu bisa kita tabung untuk dijadikan properti yang pastinya akan bermanfaat untuk di masa depan. Baik. Terima kasih banyak Ibu Endang sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan, sudah berbincang bersama kami mengenai tantangan properti bagi generasi Z dan juga generasi milenial. Ini semoga juga menjadi acuan nih untuk teman-teman lainnya, harus punya properti ya sejak dini ya, harus berani sama harus pinter-pinter juga nih mengukur bagaimana kemampuan yang harus kita butuhkan ya. Betul. Terima kasih banyak Ibu. Dan saudara, demikianlah Sumsel Menyapa kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.